Papua ingin mempersembahkan film kami yang berjudul Perbedaan Antara Kita. Di sebuah perusahaan perkebunan sawit luas, di bawah pimpinan Bapak Hadi Rizik Damanik, CEO muda pemilik PT Akrasa dengan pegawai yang berasal dari berbagai daerah, bekerja dengan latar belakang agama yang berbeda, namun tetap bekerja bahu-membahu dan saling memperkuat tali persaudaraan. Ada Bu Wilda sebagai manajer perusahaan yang dikenal sebagai pekerja yang disiplin, ada Bu Cika dan Bu Riza yang seorang muslim, dan ada Bu Asnat yang katolik, dan ada Pak Fajar dan Ade yang seorang Buddha. Meski keyakinan mereka berbeda, mereka semua memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga hasil panen sawit agar tetap melimpah dan membuat tingkat produksi pemasaran perusahaan semakin meningkat. Di ruang rapat, Bu Wilda dan pegawainya sedang mengadakan rapat membahas pembersihan lahan sebelum panen besar. Baiklah, saya adakan rapat kali ini untuk membicarakan acara besar untuk perusahaan kita. Jadi kita mulai besok untuk pembersihan gulma dari lahan kita. Bagaimana menurut kalian, apakah kalian bisa? Kita mulai dari jam 8 pagi. Tapi saya ada kebaktian, bagaimana kalau kita mulai Selasa saja? Baik, apakah ada kendala lagi? Kalau begitu, saya dan tim saya, Ade dan Asnat, izin memulai duluan. Dan saya minta izin hari Sabtu siang libur karena akan mengantar produksi ke kota berikutnya. Baik, berarti nanti kita atur lagi jadwalnya. Dan untuk Fajar, mungkin nanti setelah antar mereka akan bisa dilanjutkan lagi. Jadi saya tutup rapat hari ini. Terima kasih sebelumnya, selamat pagi. Rapat pun selesai, semua pekerja kembali ke pekerjaan mereka masing-masing. Keesokan harinya, di lahan semua pekerja bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan mengerjakan pekerjaannya masing-masing dan saling bantu-membantu. Hai teman-teman, kita ke lapangan ya, sampai terlambat. Ya, ayo semua sudah siap. Halo semuanya, Halo Bu. bagaimana alatnya sudah lengkap semua? Sudah Bu. Baik, Ariza, apa semuanya sudah didata? Pohon-pohon yang ada gulmanya? Sudah Bu, semua itu sudah siap. Oke, lanjutkan kerja kalian. Ya, Saya Bu. harap kalian bisa bekerja dengan baik dan bergotong royong bersama ya. Iya Bu. Assalamualaikum. Gimana, udah dicek kah untuk karyawan yang sedang di lapangan? Iya Pak, semua sudah berjalan dengan baik dan lancar. Sudah saya cek juga Pak. Oke, baik. Habis itu setelah di lapangan segera di-upload file untuk produksi peningkatan perusahaan kita ya. Iya baik Pak. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mematikan telepon, kemudian Bu Wilda memberi sedikit arahan kepada para pekerja dan kemudian kembali melaksanakan tugasnya. Saya berharap kalian tetap menjadi taruna sawit yang disiplin dan gotong royong dalam menyelesaikan tugas kalian. Pukul 2.30 nanti, waktunya isoma, tidak ada yang bertele-tele, dan siapkan tugas kalian dengan baik, dan tetap saling mempererat tali persaudaraan. Kalian paham? Paham Bu. Baik, terima kasih. Lanjutkan kerja kalian. Baik Bu.
Kemudian Bu Wilda pergi dan karyawan melanjutkan tugasnya masing-masing. 30 menit berlalu, dan karyawan masih mengerjakan tugasnya dengan tekun dan ulet. Dan tidak lama kemudian, masuk waktu sholat bagi yang beragama Muslim. Tetapi, ada sedikit salah paham yang menjadi konflik di antara perbedaan agama tersebut. Aku sama Ariza izin sholat sebentar ya. Iya, nggak lama kok. Lagian kalau nunggu isoma, sholat ibadah kami. Apa kan kerja belum siap udah mau pergi aja. Kepala gaji kan cepat, giliran kerja lambat. Isoma ada waktunya, kerja ya kerja. Waduh kan ya kalian. Ya pasti sekali kalian ini. Iya. Masa kami kerja, kalian nggak kerja? Tah, Kan kami sholat cuma sebentarnya. Nggak bisa kalian menghargai agama kami. Lagian kerjaan kami pun udah hampir siap kok. Iya, kalian ini apalah mempersalahkan hal itu. Lagian kami kerja, ibadah ya ibadah. Lagian nggak ada yang larang kan buat ibadah sebentar. gak usah sok-sokan lah kalian. Bilang aja kan masih kerja. Iya, pasti kalian ini. Tah, Yang nggak mau kerja, udah kita kerja. Udahlah Ade, Fajar, kalian jangan begitu. Lagi pula mereka sudah menyelesaikan pekerjaan mereka kan, jadi kalian harus izinin mereka untuk ibadah. Jadi di sini jangan ada pertengkaran. Kita di sini jangan saling membedakan, tetapi kita mempersatukan perbedaan ini. Ingat, pesan Namun, Bu Wilda, Ade dan Fajar tidak perbedaan kita menghiraukan bukan apa perpecahan, yang tetapi Asnad persaudaraan. katakan, dan Gitu, Ade. jika katakan, mereka langsung pergi karena tidak mau mendengar ocehan karyawan lainnya. Lalu Cika dan Ariza pun pergi melakukan ibadah mereka dan seluruh karyawan bubar setelah pertengkaran itu. Pak Ade dan Pak Fajar melanjutkan tugasnya di lahan berikutnya dan kemudian Bu Cika dan Ariza melaksanakan ibadahnya. Setelah selesai menyelesaikan pekerjaannya, pukul 4 waktu pulang segera tiba dan mereka langsung pulang dan tidak seperti biasanya. Karena ada konflik perbedaan yang menjadi cekcok persaudaraan mereka sebagai karyawan. Keesokan harinya, siang hari di lapangan, adanya kedatangan Pak Hadi untuk mengawasi para pekerjanya di lahan dan kemudian mengumpulkan mereka. weh, kumpul sini. Baik semuanya, selamat siang. Siang Pak. Oke, terima kasih telah kumpul di tempat ini. Saya dengar antara kalian ada perkelahian atau konflik. Apakah itu benar? Jawab. Apakah itu benar? Benar Pak. Jadi permasalahannya itu tadi si Cika dan Arisa mau ibadah, cuman si Ade sama si Fajar marah, mereka melarangnya. Jadi tadi di situ permasalahannya itu, gitu Pak. Saya juga terkejut Pak mendengar berita ini. Oh, jadi ini permasalahannya. Iya Pak. Jadi saya harap lain kali kalian tidak boleh begitu. Ingat visi misi perusahaan kita. Jadi lain kali kalian tidak boleh menjadikan perbedaan kalian itu pemecah kalian. Dengan oh iya, mana Fajar? Izin tadi dia Bu, permisi membereskan alat-alat. Oke, baik. Jadi untuk permasalahan izin untuk ibadah boleh saja. Saya tidak mau mendengar tentang konflik seperti ini lagi. Kalian paham? Paham Pak. Jadi sekarang ini saya mau kalian saling bermaafan. Laksanakan. Jadi berhubung waktu kerja sudah selesai, saya harap kalian tidak mengulangi permasalahan ini lagi. Saya perbolehkan kalian untuk balik. Setelah selesai memberi arahan, Pak Hadi dan Bu Wilda pun pergi. Kemudian datang Fajar yang baru saja selesai merapikan alat di gudang dan lanjut bergabung bersama pegawai lainnya. Marahin. Karena permasalahan tadi di mana Ade dan kamu melarang mereka berdua untuk beribadah. Jadi kita di sini kita harus saling bermaafan-maafan. Gitu. Iya, tadi pun saya sudah minta maaf kepada orang ini. Jadi tinggal kau ajar. Ya Riza, Cika, saya minta maaf ya tadi karena melarang kalian untuk beribadah. Iya, kami maafin kok. Yuk, kita balik. Ayo. Setelah itu, dari bermaaf-maafan, mereka kembali pulang ke rumah masing-masing. Dari film tersebut dapat kita ambil pesan bahwa
Tidak ada gunanya nilai moral bagi seseorang jika tidak ada saling menghargai satu dengan yang lain, dan tali persaudaraan yang menjadi tembok persatuan bangsa. Perbedaan bukan sebagai pemecah suku bangsa, tetapi dengan adanya perbedaan adalah sebagai pemersatu suku, adat, budaya, dan agama di Indonesia. Dengan adanya penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, maka tidak akan ada saling egois, tetapi tumbuhnya rasa kasih sayang dan kuatnya jiwa saling tolong-menolong kepada orang lain. Melalui hubungan tentang agroteknologi, para pekerja membuktikan bahwa keberagaman bukanlah penghalang. Dengan semangat gotong royong, musyawarah, mereka membangun keadilan sosial bagi semua, seperti dalam nilai-nilai Pancasila. Dalam agroteknologi, persatuan dan kerjasama adalah kunci untuk menciptakan kemajuan yang berkelanjutan. Ini nggak ada yang jawab. Buat sekali lagi, sekian gitu penutup. Baik, untuk persoalan Wajar ke orang ini. Ya, bisa. Kenapa?